Biasanya bulan September itu adalah waktunya peluncuran GoPro baru. Dan kita udah punya beberapa bocoran dari GoPro Hero 13 yang gua rasa menarik juga buat kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja tentang rumor GoPro yang udah mulai keluar bocoran-bocorannya. Dan cukup masuk akal karena kalau dari secara historically gitu ya, memang tanggal peluncuran GoPro itu biasanya berada di bulan September gitu ya. Jadi kita udah cukup dekat sehingga rumornya juga udah mulai keluar-keluar bocorannya. Dan menurut gue ini cukup menarik buat kita bahas. Walaupun gue nggak tahu sih kameranya ini bakalan bener-bener menarik atau enggak update-nya. Karena ada beberapa bocoran yang sebenarnya gue justru agak sayangkan. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat ada bocoran dari thenewcamera.com seputar GoPro Hero 13. Jadi ada gambarnya fix gitu ya. Cuman gambarnya buat gua agak aneh ya gitu. Gua ngelihatnya tuh agak lucu bentuknya. Sebenarnya awal lihat sih gua kecewa, jujur aja. Tapi ada bocorannya nih di sini agak aneh gitu. Mereka memberikan bocorannya ini seolah-olah ini GoPro Hero 13 gitu ya, satu-satunya pilihan. Cuman setelah gua cari-cari lebih lanjut sebenarnya sepertinya, jadi di sini gue pengen menyampaikan opini gue juga sama ada beberapa informasi dari rumornya. Tapi sepertinya si GoPro ini bakal ada dua tipe gitu ya. Bakal ada dua versi. Dan kayaknya yang ada di gambar ini yang kalian lihat gitu ya. Ini kayaknya versi yang ya notabene compact atau semacamnya gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dari chatnya itu nggak terlihat ada embel-embel mini. Karena dulu itu ada ya GoPro Hero 12 mini, apa 11 mini gitu, gue lupa. Dan itu ada gitu tulisan mini dengan font yang agak berbeda. Sedangkan di sini nggak ada gitu. Jadi agak mislead juga gitu bentuk rumornya. Sehingga mereka bilang ini GoPro Hero 13 yang ya mungkin aja sih namanya tanpa embel-embel gitu ya, Hero 13. Cuman awalnya gue kayak, hah serius GoPro jadi gini? Gitu. Karena di sini kita bisa lihat ya, kalau dari bentuk cukup banyak yang dikorbankan dari versi sebelumnya gitu. Pertama, dia nggak ada layar di depan gitu ya buat kita vlogging, dan itu sangat mengecewakan karena nggak sedikit orang yang vlogging menggunakan action cam, termasuk GoPro. Dan kita bisa lihat juga kalau di sisi bawahnya, mountingnya itu dia cuma ada sih mounting fingernya doang. Di tengahnya udah nggak ada screw mounting untuk tripod. Dan itu adalah upgrade yang gue cukup seneng. Itu satu-satunya upgrade yang oke di versi 12. Walaupun 12-nya nggak terlalu oke juga ya. Tapi itu satu-satunya yang oke di versi 12 gitu ya. Dan tiba-tiba hilang di sini. Cuman kita bisa lihat kalau dari segi desain, dia kayak bentuknya tuh mengatasi panasnya gitu ya. Bentuknya jadi kayak agak heat sink fin gitu di sisi luarnya. Heat sink fin. Jadi agak bergaris-garis dan mungkin bakal ya apa ya, menyelesaikan masalah overheatingnya GoPro, semoga aja. Tapi ini kan balik lagi, ini versi yang kayak notabene compactnya ya. Kalau kita lihat bentuknya juga bakal compact banget. Kalau kita lihat ini jadi ada informasi tambahan. Kalau kita lihat dari website yang berbeda, fotorumors.com, itu ada beberapa foto-foto yang lebih komplit. Ada foto yang lebih ke kayak teaser dari video utamanya gitu ya, atau ya foto dari apa ya, marketing material yang lebih, gue bilangnya gimana ya, lebih di on reality lah gitu, bukan yang kayak gambar background putih doang. Karena ini kayak lagi dipakai. Jadi kalian bisa lihat ya di sini ternyata tetap ada GoPro dengan bentuk normalnya. Nah kalau yang ini ditulis 13 black, tapi kalian bisa lihat di situ walaupun nggak kelihatan jelas ya, tapi terlihat bukan dengan jelas tapi dengan pasti kalau di situ bakal tetap ada layar depannya, bentuknya normal GoPro. Tapi kalau kalian perhatiin di sekitar lensanya, walaupun bentuknya kayak kelihatan dikit doang, tapi itu bahasa desain yang sama dengan yang versi compactnya tadi tuh ada. Jadi dia ada kayak heatsink gitu. Mungkin bodinya ini bakal lebih head spreading gitu ya, bakal lebih heat spreading di GoPro yang terbaru. Karena kan yang lama ya udah kayak gini aja gitu, housing plastik gitu ya. Bukan plastik sih, ini agak rubbery soft touch gitu, tapi ya tidak menyebarkan panas. Dan memang salah satu problemnya GoPro adalah overheating. Nah mungkin sekarang dia bakal pakai bahasa desain yang mengeluarkan panas lah gitu, bakal lebih efisien untuk penggunaan jangka panjang. Apalagi kan GoPro juga dipakai buat kebut-kebutan, dipakai buat masuk air juga. Kalau dia bentuknya ya ada si heat fin-nya tersebut, mungkin akan lebih efisien dalam dissipating heat-nya atau dissipating panas yang ada di dalam GoPro-nya ini. Lalu di gambarnya itu dia kayak dipakai semacam lensa gede gitu. Tapi kalau kita perhatiin lebih dalam di rumornya, itu kayaknya semacam macro lens kalau kita lihat ya. Karena di fotorumor.com itu bahkan ada list aksesorisnya juga, dan di situ tertulis yang bentuknya kayak gitu adalah macro lens. Gue nggak tahu sih yang lama ada macro lens atau enggak ya. Dan apakah itu jadi hal yang penting gitu di sebuah GoPro? Karena
biasanya yang kita tahu ya ultra wide atau tele gitu kan, ultra wide lens, tele lens. Sedangkan di sini sekarang ada macro lens. Walaupun di penggunaannya menarik ya, karena kalau kita lihat ada foto yang menunjukkan dia kayak dihadepin ke ban atau ke rantai di sepeda atau motor gitu ya. Jadi untuk memperlihatkan mungkin detail-detail kecil ketika lagi movement. Karena kan seru juga ya, kayak kalau kita nonton video rally atau off-road gitu kan, gerakan si shock breaker-nya aja tuh kadang kita seru sendiri gitu nontonnya. Nah mungkin ini tujuannya gitu. Mungkin dengan lensa makro ini kita bisa ngelihat ke tempat-tempat ya tadi kayak gear sepeda atau semacamnya. Ketika kita ganti gigi kan gear sepeda juga mungkin seru gitu ya perpindahannya. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Tapi kayaknya penggunaannya bakal lebih ke arah situ gitu. Sama yang cukup menarik kalau kita lihat list aksesorisnya, dia punya sebuah quick release mounting ala-ala DJI Action. Jadi ini udah kayak Apple sama Samsung ya, saling colong-colongan feature gitu. Dan di sini GoPro akhirnya admit gitu ya, kalau quick release ini perlu dan memang orang banyak cari ke situ mungkin, sehingga mereka keluarin mounting yang mirip banget gitu, yang nanti bentuknya magnetic prek gitu kan, lalu ada kailnya juga, bentuknya mirip banget lah. Cuman di situ ada, karena si GoPro itu ada ini ya, lubang mounting tripod, jadi dia di situ ada buat secure-nya juga di situ. Tapi ya sangat terlihat kalau itu punyanya DJI gitu ya. Jadi ya terlihat GoPro ada mengambil fitur di situ yang nggak masalah juga, selama yang diuntungkan adalah user menurut gua. Lalu kalau dari segi spesifikasi ini yang gua agak kecewa sebenarnya. Tapi balik lagi ya, ini rumor, kita belum tahu secara pasti. Cuman dari segi spesifikasi katanya dia membawa sensor yang masih di 1/1.9 inch. Sensor kecilnya GoPro, jadi kayaknya no one in sensor lagi di generasi ini. Bahkan masih jauh ya dari one inch sensor ya, ini hampir setengah inch gitu, masih kecil banget. Jadi yang masih lebih gede itu ya kayak kalian punya opsi Insta360 dengan Ace Pro-nya, itu lebih gede sensornya. Begitu juga DJI Action juga lebih gede setahu gue sensornya. Mereka itu bermain di 1/1.3 inch. Sedangkan si GoPro ini paling kecil di 1/1.9 inch, termasuk di generasi yang baru bakalan keluar ini. Jadi ya agak disayangkan, karena bahkan rumor yang 12 pun waktu itu rumornya udah 1 inch ya. Rumornya udah 1 inch, tapi ternyata enggak. Nah, semoga di sini nggak ada rumor 1 inch, orang udah kecewa, ternyata keluar 1 inch. Nah, itu baru the best gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti, kayaknya sih enggak. Cuman ya balik lagi, informasi yang gue sampaikan di sini masih rumor. Tapi datanya udah terlihat cukup konkret gitu ya. Data paling nggak foto-foto bentuk fisiknya yang bisa jadi acuan juga kalau kalian ke depannya udah ada plan-plan pengen beli action cam, ya mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Cuman dari segi spesifikasi sih mungkin gua agak sayangkan. Tapi mungkin mereka bisa push speknya lebih tinggi karena ya tadi mungkin secara heat managementnya akan lebih bagus dengan desain bodinya yang udah lebih gampang untuk mengeluarkan panas dari kameranya. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gua seputar GoPro Hero 13. Gimana menurut kalian? Silahkan taruh pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, itu aja sih. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.